Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, Allah mengangkat beberapa kaum. Wa yada'u bihi akharin, dan juga dengan kitab Al-Quran ini Allah merendahkan sebagian atau yang lainnya, yang menunjukkan bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh seorang, salah satu penyebab kemuliaannya adalah karena dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, ya, dia mengajarkan Al-Quranul Karim, sehingga Allah mengangkat derajatnya, Allah memuliakannya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang karena tidak beriman kepada Al-Quran atau jauh dari Al-Quranul Karim dan tuntunannya, maka Allah rendahkan dengan perbuatan tersebut. Nah, kita sepatutnya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita alhamdulillah beriman pada Allah Azza wa Jalla. Ya, tinggal kita bagaimana meningkatkan membaca Al-Quranul Karim, menghafalnya, atau memahami kandungannya dan maknanya. Kemudian kita berupaya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Islam ini tidak hanya teori yang hanya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pembicaraan, tetapi Islam adalah praktek, yaitu ilmu yang diamalkan. Itulah Islam yang sempurna. Tidak sekedar teori, tidak sekedar memaparkan dalil-dalil, tidak sekedar mengeluarkan argumentasi, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana seorang mewujudkan dalam dirinya ilmu yang dimilikinya, argumentasi yang demikian lancar keluar dari lisannya, jadi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang tentu diharapkan, ya, untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, yang mempunyai ilmu dan diamalkan ilmunya. Kemudian diajarkan juga kepada manusia. Kemudian hadis yang berikutnya
yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini juga masih berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim dan menghafalnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saja beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh hasud dan dengki kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran, seorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Quranul Karim, dia membacanya dengan baik, dia menghafalnya dengan baik. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran pada malam hari dan pada siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan. Dan yang kedua adalah seorang yang Allah anugerahkan kepadanya rezeki berupa harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu kemudian dia senantiasa menginfakkan bagian dari hartanya di malam hari dan di siang hari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang gambaran masalah berkaitan dengan hasad. Hasad dan dengki ini ada dua macam. Ada hasad yang terpuji, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-ghibtah. Ya, kecemburuan terhadap satu kebaikan. Kecemburuan terhadap satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, dikerjakan oleh seseorang. Seorang cemburu. Kok dia bisa melakukan hal tersebut? Kok dia bisa mengerjakannya? Dia mampu. Sedangkan aku, kenapa kok tidak? Nah, ini namanya ghibtah. Yang digunakan bahasanya dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ya dengan kata hasad. La hasada. Tidak ada hasad illa fisnatain, kecuali dalam dua perkara. Ya. Jadi hasad yang terpuji namanya al-ghibtatu. Dia lebih cenderung kepada makna kecemburuan terhadap satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang mendorong seseorang untuk berupaya bisa melakukan kebaikan tersebut. Ini namanya ghibtah. Ya. Sedangkan hasad yang tercela, yaitu hasad yang ada pada diri seseorang, ya, dan dia merasa benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dia tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Ini namanya hasad yang tercela. Kebencian yang tumbuh dalam dirinya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Nah, orang yang memiliki hasad yang kedua ini, itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia hasad, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan pada seorang, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia pendam dalam dirinya. Bahkan mungkin dia istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang dengki, yang dia benci, dia murka terhadap satu nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, dan dia melakukan sesuatu. Kalau yang tadi, diam. Dia tidak melakukan sesuatu. Baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dia menahan dirinya. Dia mengekang dirinya. Sedangkan yang kedua, ini ada semacam perbuatan yang dia lakukan. Karena hasad dan dengki kepada saudaranya. Atas nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Maka kemudian dia melakukan baik dalam bentuk ucapan. Ya. Dia menunjukkan kebenciannya terhadap nikmat yang Allah berikan pada saudaranya itu.
dalam bentuk ucapan. Atau mungkin dalam bentuk perbuatan. Bagaimana supaya nikmat tersebut hilang dari orang itu. Dari saudaranya. Na'udzubillah. Ini penyakit yang dimiliki oleh makhluk terlaknat, yaitu iblis alaihissalam. Pertama kali yang hasad kepada Adam adalah iblis. Ya. Maka dari itu hati-hati. Mari kita introspeksi diri kita. Melihat, memeriksa hati kita. Ada hasad atau tidak. Ada kedengkian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudara kita atau tidak. Kalau ada, berupayalah untuk menghilangkannya. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah hilangkan rasa hasad dan dengki terhadap saudara kita. Kalau ada penyakit itu dalam diri kita, segera kita upayakan untuk menghilangkannya. Jangan dibiarkan. Karena penyakit ini nanti dari kecil dia menjadi besar. Penyakit hasad ini. Sama dengan penyakit-penyakit fisik. Kalau dibiarkan, dia akan berkembang. Tetapi kalau diobati, ya, dicegah, maka dia akan sembuh. Ya. Demikian pula penyakit hati, hasad dan yang lainnya. Maka jangan dibiarkan, melawanlah hasad itu. Yakinlah kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak akan ada yang bisa memberi orang yang sesuatu yang engkau mencegah. Ya, jadi seorang mukmin dia beriman dengan statement ini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Dan Allah membagi nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak boleh iri dan dengki terhadap nikmat tersebut. Nah, ini dua macam hasad. Jadi yang pertama ini yang dimaksud dalam hadis ini. Hasad yang berarti kecemburuan seseorang terhadap kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Kecemburuan ini mendorong dia untuk berupaya untuk bisa melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Ini hasad yang disebut dengan al-ghibtah, dan ini hal yang terpuji. Ada orang sholat di malam hari. Dia melihat orang itu sholat di malam hari, bangun sholat tahajud. Nah, maka dia cemburu. Kok dia